Indonesia, ada hutan-hutan yang bahkan cahaya matahari pun kesulitan menembusnya. Hutan yang terlalu sunyi, terlalu tua, dan terlalu dalam untuk benar-benar dipahami manusia. Di tempat-tempat seperti itu, masyarakat sekitar percaya selalu ada sesuatu yang hidup bersama alam, bukan harimau, bukan manusia, dan bukan pula sekadar cerita untuk menakut-nakuti anak kecil. Karena jauh sebelum internet, jauh sebelum kamera bisa merekam segalanya, orang-orang sudah membicarakan satu makhluk yang sama, makhluk besar, bersayap, dengan suara yang terdengar seperti jeritan dari langit malam. Mereka menyebutnya Ahul. Cerita tentang Ahul paling banyak ditemukan di wilayah Jawa Barat, terutama daerah pegunungan yang dipenuhi hutan lebat seperti Gunung Salak, Halimun, dan hutan-hutan tua di sekitar Sukabumi. Bagi masyarakat lokal, Ahol bukan sekadar mitos. Namanya muncul dalam cerita pendaki, penebang kayu, pemburu, bahkan penjaga hutan. Dan anehnya, meskipun mereka berasal dari generasi yang berbeda, deskripsi mereka hampir selalu sama. Makhluk itu disebut memiliki tubuh besar berwarna abu gelap, bentang sayap sangat lebar, mata hitam besar yang memantulkan cahaya, dan suara melengking panjang. Suara itu tidak terdengar seperti hewan biasa, bukan seperti elang, bukan seperti kelelawar, tapi seperti sesuatu yang mencoba meniru suara manusia, namun tidak sempurna. Dalam banyak ilustrasi dan kesaksian, Ahol sering digambarkan menyerupai kelelawar raksasa. Tapi semakin dalam cerita masyarakat ditelusuri, semakin jelas bahwa deskripsi makhluk ini jauh lebih aneh dari sekadar hewan besar. Beberapa saksi mengatakan kepalanya menyerupai primata. Yang lain menyebut wajahnya terlalu manusiawi. Matanya besar, hitam, dan terlihat kosong. Sayapnya tipis seperti membran kelelawar, tapi ukurannya disebut bisa mencapai lebih dari 3 meter. Dan ketika terbang, suara kepakan sayapnya terdengar berat. Bukan seperti burung, tapi seperti kain besar yang dipukul angin malam. Dalam beberapa cerita lama, Ahol juga disebut memiliki cakar panjang melengkung cukup kuat untuk mencengkeram dahan besar atau sesuatu yang lebih berat. Salah satu laporan paling terkenal tentang Ahol datang dari seorang naturalis asal Belanda bernama Ernest Bartels. Pada tahun 1920-an, Bartels sedang melakukan penelitian di sekitar Gunung Salak. Suatu malam, ketika ia berada dekat air terjun di tengah hutan, ia mendengar suara aneh dari atas lembah. Bukan suara burung, bukan juga suara monyet, tapi teriakan panjang yang menggema di antara pepohonan. Bartels kemudian menulis bahwa ia melihat sosok besar melintas cepat di atas kepalanya. Dalam catatannya, ia menggambarkan makhluk itu memiliki sayap lebar dan wajah menyerupai kera. Dan yang paling menarik, ia percaya makhluk itu bukan spesies yang dikenal dunia modern. Ada alasan kenapa hampir semua cerita Ahul selalu terjadi di tempat yang sama, hutan berkabut. Hutan-hutan pegunungan Jawa Barat terkenal memiliki kabut yang turun sangat cepat. Dalam hitungan menit, jalur bisa berubah total. Suara jadi sulit dipastikan asalnya. Arah jadi membingungkan. Dan di tempat seperti itu, rasa takut bekerja dengan cara yang berbeda. Banyak pendaki mengatakan, semakin malam suasana hutan terasa semakin hidup. Bukan karena suara hewan, tapi karena perasaan seperti sedang diawasi dari atas pohon. Di kalangan pendaki gunung, cerita tentang Ahul masih sering dibicarakan sampai hari ini. Salah satu kisah datang dari kelompok pendaki yang bermalam di jalur Gunung Salak. Malam itu kabut turun lebih cepat dari biasanya. Mereka mendirikan tenda, menyalakan kompor, lalu mencoba tidur. Tapi sekitar pukul 2 dini hari, salah satu dari mereka terbangun karena suara aneh di atas tenda. Bukan hujan, bukan ranting jatuh, tapi suara gesekan besar, seperti sesuatu sedang berpindah dari satu pohon ke pohon lain. Ketika mereka keluar dan menyorotkan senter ke atas, mereka melihat bayangan besar bergerak di antara kabut. Terlalu besar untuk burung, terlalu cepat untuk manusia, dan beberapa detik kemudian, suara itu terdengar. Setelah suara itu muncul, hutan langsung sunyi total. Tidak ada serangga, tidak ada angin, hanya keheningan panjang yang membuat mereka memutuskan turun gunung sebelum pagi. Hingga hari ini, tidak ada bukti ilmiah yang benar-benar membuktikan keberadaan Ahol. Beberapa peneliti percaya cerita ini mungkin berasal dari salah identifikasi hewan malam. Ada yang menyebut elang Jawa, ada juga yang percaya Ahol hanyalah kelelawar besar yang terlihat mengerikan dalam kondisi gelap. Tapi teori itu tidak menjelaskan semuanya.
Karena sebagian besar saksi tidak hanya melaporkan bentuknya, mereka juga melaporkan perasaan yang muncul sebelum melihatnya, rasa takut yang datang tiba-tiba, suasana hutan yang berubah mendadak, dan keheningan aneh seolah seluruh alam berhenti bergerak. Dalam beberapa kepercayaan lama masyarakat Sunda, hutan dianggap memiliki penghuni lama, sesuatu yang sudah ada jauh sebelum manusia membuka jalur pendakian. Dan mungkin Ahol adalah bagian dari cerita itu, bukan monster, bukan hewan, tapi simbol ketakutan manusia terhadap alam yang tidak bisa dikendalikan. Karena semakin jauh manusia masuk ke dalam hutan, semakin besar kemungkinan manusia menyadari bahwa mereka bukan satu-satunya makhluk di sana. Mungkin Ahol hanyalah legenda, atau mungkin ada alasan kenapa sebagian orang memilih diam setelah mendengar suaranya. Hingga hari ini, di beberapa hutan Jawa Barat, para pendaki masih saling mengingatkan. Jika malam terlalu sunyi dan terdengar sesuatu bergerak di atas pepohonan, jangan menatap terlalu lama ke langit karena mungkin sesuatu sedang menatap balik ke arahmu.